Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. La haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan Al-Ustaz Supriyadi SAG, kita dari Tanah Jawa. Kemudian yang saya hormati berhadir bersama kita Bapak Ketua Modana, Bapak Gamot, anggota Modana, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dan Ibu, serta hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul setelah kemarin kita berkali-kali kumpul dalam acara Festival Anak Soleh. Hari ini ada hajatan, itu Wirid Akbar menyambut bulan suci Ramadan di Masjid Al-Mustaqim ini. Tentunya sebagai penghulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu perwiritan atau pengurus PKM Masjid Al-Mustaqim yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Tentunya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sehat walafiat, dan juga para jamaah sekalian, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di tempat ini. Saya juga berdoa mudah-mudahan memberikan umur yang panjang kepada kita. Tak terasa 7 hari lagi kita datangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semua kita, ya, sehat, kita dapat berpuasa, dapat bertarawih, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di hari Idul Fitri nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Ustaz, pertama sekali mohon maaf akibat sinyal, ya Pak, sinyal Telkomsel. Ya, mungkin Ustaz berjam-jam menuju Nagori Adil Makmur. Saya pun tadi sempat bingung Pak, tapi begitulah Ustaz, perjalanan kita. Semua ini adalah ketentuan dari Allah. Saya dengar tadi Ustaz OTW jam 10, bayangkan. Jadi sudah berapa jam Ustaz di jalan karena sinyal tadi tak connect. Tadi sinyal apa ya Bu? Pak, ini Pak saksinya Pak ya. Memang bukan saya Pak ngada-ngada Pak, memang Pak ya dulu Pak. Terima kasih berikan kepada kami pencerahan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Pada Bapak dan Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada BKM Masjid atau Ibu Bapak Perwiritan Lorong 3 yang sudah mengadakan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh enak beras si kuku balam, dimakan hangat di pagi hari. Ku tengok wajah ibu siapa yang gak jawab salam, tak doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan terjawab Wati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang kita rasakan sampai detik ini di penghujung bulan Sya'ban ini yang tinggal menghitung hari. Insyaallah wa balighna fi syahri Ramadan
disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Salawat tariling salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minaz zulumati ilan nur. Insyaallah, ibu dan bapak, siapapun di antara kita yang gemar kita bersalawat dimanapun kita berada, mudah-mudahan di akhir perjalanan kita nanti di dunia yang bersifat fana ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di kemudian hari kelak. Yang sama-sama kita muliakan bapak pengurus kita. Aku tahu jenenge lali. Yang penting yang paling ganteng lawan ngomong DN lah itu. Tadi tapi aku dengar titelnya LC. LC apa? SPD udah biasa, ini LC. Apa coba? Lagi cemas. Nunggu aku teko enggak itu kok enggak. Aku dulu bingung kok. Apa tapi wes nyasar, tapi aku minta perlindungan Allah. Ziyadatul khair. Kalau niat tujuan baik, pasti Allah kasih permudah jalan kita semua. Contohnya aku, walaupun nyasar saya tekan juga loh. Tapi nggak apa-apa. Ibu dan bapak jemaah yang sama-sama kita mengharapkan kepada Allah. Ini judulnya menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Berarti nggak ada nyangkut tentang Isra Mi'raj, ya kan? Nggak ada nyangkut ya Pak? Sikit. Tapi katanya tadi protokol bilang dipadatkan aja lah, sedikit waktunya katanya. Jadi kurang aku ngomong di hadapan ibu sekitar jam 6 siap ya. Udah. Berpulang kita ke dalam satu ayat baginda Nabi, karena ini masih nuansa Isra dan Mi'raj. Karena tadi sampai detik ini sampai Minggu, kita kan nanti sahur insyaallah malam Selasa ya kan. Sampai Minggu jadwal saya insyaallah masih ada untuk ngisi Isra Mi'raj. Tadi malam baru pulang dari Batubara. Nek ngerti aku begini, ya bapak sekolah aku merinding. Dan nak kualisi nenggonku. Cukup sekian dan terima kasih lah. Bisa jadi ingat. Udah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sedikit kita masuk ke dalam surah ayat 1. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah. Di dalam Al-Quran berapa juz anak-anak Ustaz? Tengahnya santong. Jawab. Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Di dalam 6.666 ayat, 114 surah, cuma satu surah yang diawali kata Subhanallah. Asal katanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Subhanallah, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Sedikit kita tentang Isra Mi'raj. Memperjalankan hambanya. Bu, main panas tapi hati tetap adem. Kalau yang diperjalankan hamba
manusia. Kalau manusia ada jasad, ada ruh dan nyawa. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada saat itu ditempuh perjalanan kurang lebih 30 hari, 1 bulan baru tekan. Tapi Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW itu hanya sepertiga malam. Logika nggak masuk akal. Ya nggak masuk akal. Contoh ini, Pak Pengono dari sini ke Tanah Jawa kurang lebih 2 jam. 2 jam. Pakai jaket. Bisa digambaran ya. Tiba-tiba di kantong jaket tuh ada semut ikut. Sampai Tanah Jawa tuh semut metu dilut dulu. Tanah Jawa tuh ngomongin semut. Boleh mana? Dibawa lagi pulang sampai sini ada makmur. Di kantong kayak semut metu. Nyetu ikan joni ngomong kawan-kawan nih. Kalian nggak percaya? Aku baru pulang dari Tanah Jawa. Gila lo Mot. Ya iyalah bahasa semut kok. Gila lo Mot, mana mungkin ulang cuma lambat kok tekan Tanah Jawa sebalik dineneng. Tidak mau. Tapi semut ada yang bawa. Siapa? Ya Pak Kades. Pak Kades sering semut itu dimancing. Oke maksudnya. Ya, Allah juga perjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam sepertiga malam, yang kalau logika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh 1 bulan baru tekan. Bahasa manusia, Nabi Muhammad turun ngomonglah. Pada saat itu di seluruh umat pengikutnya, tadi malam aku berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lewat langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tembus 3 alam, jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemput masalah sholat. Ngono diomong, gila lo mat, kazak lo, pendusta lo, kagak mungkin. Sepertiga malam nyampe meneh. Numpak apa? Numpak buruk. Buruk itu ciptaan Allah. Kalau sudah Allah berkehendak, innama amruhu idza arada shay'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah cukup katakan kun jadi. Kalau sudah Allah yang berkehendak, tidak ada tidak mungkin. Aku yakin pasti Allah permudah segala urusan kita. Buktinya saya sampai sekarang, ibu mungkin dari tadi aku ngomong urut lagi diri kan, urut kan? Ya aku sengaja. Ben penasaran kan bapak itu gandong ini. Wes, 11 nama saya Supriyadi. Nek Supriyadi ku pasti wong Jawa, betul? Tapi nyatanya tidak. Saya asli orang Melayu, Batu Bara. Batu Bara, nama Supriyadi. Anak sekarang sudah 3, istri baru 1. Lama apa? Dosen aku, catat-catatku kok. Anak udah 3, ya Bu ya. Saya lahir di Batu Bara, besar di Medan, menuntut ilmu, tinggal sekarang di Kecamatan Tanah Jawa. Saya kerja di pengalir agama di Kakuah Tanah Jawa, di Departemen Agama. Sekarang saya menjadi pembimbing jemaah umroh. Dah itu aja lah sekilas perkenalan. Dah balik ke laptop. Karena waktu sibuk, aku penasaran ya. Kampung itu apa sih? Pokoknya jembong anak aboneran. Nih aku numpak kereta mau ya dengan gini aku kayak lompong sama Bali panas. Kepo. Tak
Alhamdulillah ya aku numpak mobil, neng abu, selalu aku nggak kena abu, numpak ketong, terangnya itu saja eram. Tapi insya Allah sampai dari sini, ya. Dah balik ke laptop. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Mekah. Ini banyak yang tidak tahu ya. Kalau saya tanya pasti banyak yang tidak tahu. Ya, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, menikah kepada Siti Khadijah umur 25 tahun, diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Berapakah umur Nabi di Mekah? 87 kan? Kita kan nggak jawab malah mimpi. Berapa? Hah? 1938. Ngantur. Dah berdakwah selama 13 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur 40. Berapa umur Nabi di kota Mekah? Berapa? Mulai ya kan? Pokoknya gak connect dulu ya. 53, karena beliau lahir di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah. Umur Nabi wafat berapa tahun? 60. Berapa di kota Madinah terakhir? Kira? Bagus. Berarti umur Nabi di kota Madinah 10 tahun. Kenapa Nabi diusir dari kota Mekah? Tempat kelahirannya. Kok nggak ada wafat di kota Mekah? Karena jawab pertanyaan itu, ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Karena sering cetuk dengan kaum dengan ustadz, karena sering cetuk kita biasa. Kadang dia di masjid, terus saya baru ke kereta itu di masjid itu. Curigai kawan kita, ya kan? Begitu yang dirasakan oleh baginda Nabi. Yang lebih banyak tidak tahu manusia zaman sekarang adalah sifat Nabi. Beliau dimusuhi, beliau dilempari batu, dicaci maki, tapi yang melempari itu nyimpen duit karo Rasul. Berarti Rasul itu orang yang amanah. Sifat Nabi ada 4. Yang pertama, siddiq, artinya benar. Itu siddiq, gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang pertama kali membenarkan Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau itu keluar dari mulut baginda Rasul, aku pertama yang percaya bahwa itu benar. Abu Bakar As-Siddiq. Aku sambil ceramah biasa aku sambil bertanya, ibu jawab aja langsung. Selain Allah, selain malaikat, selain baginda, siapa lagi makhluk yang benar? Siapa? Nah, nek kita ini gimana yang benar nih? Orang yang siapa yang benar? Bumi, ini bumi yang kita pijak ini makhluk yang benar ini. Apa lawan benar? Lawannya salah. Berarti bumi gak pernah salah. Tengok, tanam bibit jagung, tumbuhnya jagung. Ditanam padi, tumbuh padi. Apa pernah kalangan tanam padi, tumbuh duren? Berarti dia salah. Itu bumi makhluk yang benar. Dan sifat Nabi yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Kita kalau diangkat ketua wirid, bendahara, sekretaris, BKM harus amanah. Dan kita kalau sudah kasih kepercayaan amanah pada seseorang, tuh jangan diganggu-gugat lagi. Biasa kalau kita ingin tahu kebenarannya, kumpul diskusi, tanyakan kebenarannya. Oh, jangan saling menuding, tuduh menuduh. Siapa makhluk yang amanah?
selain malaikat dan rasul. Angin itu amanah, gak pernah dia bohong, selalu jujur. Tengok, di sini kita kumpul kipas-kipas. Ngorong goreng bawang angin, lewat ngirup set mambu, bawang goreng. Ngorong goreng ayam, digorengin set lewat ngirup mambu, ayam angin tuh jujur. Nang sudut kono buang angin set bawa mambu. Nggak mungkin bawang goreng, mana mungkin? Kecuali makanya dino-dino bawang goreng ya tumbuh. Dah, selain amanah yang ketiga apa? Patona. Apa arti patona? Cerdas. Kita harus cerdas. Menghadapi dunia ini harus cerdas. Apalagi yang COVID nggak tahu kita mau kapan siapin. Ya Pak ya. Ngeri aku, ngeri, jadwalku kurang. Nek bulan Isra Mi'raj, kalian beli apa bang kabeh? Gini, iki. Belok beli baju tamu kapan kan tenggo? Ngeri Pak, bulan kopi ini Pak. Kabeh nang imbase. Yang enggak kalian kopi pun ada mau kopi. Uang sakit berapa Wadi. Akhir rumah sakit pikirnya kopi, padahal asam lambung. Tekan tolong isolasi, apa tuh? Rusak apa begini? Rusak. Jadi ibu, sedikit kita bahas tentang corona. Tertuang di dalam kitab Al-Usus wal Muntalaqat, kitab yang menciptakan tanda-tanda akhir zaman. Yang kitab ini dikarang oleh Habaib dan beliau sekarang masih hidup, tinggal di Madinatul Munawwarah. Yang saya pegang kitab itu cetakan ketiga, yang kitab itu umurnya kurang lebih sekarang udah hampir 30 tahun. Cetakan ketiga. Jadi kalau cetakan pertamanya itu kurang lebih umur kitabnya sekitar 50 tahun. Berarti sudah 50 tahun yang lalu itu kitab sudah menceritakan tanda-tanda akhir zaman. Di dalam kitab itu asik saya baca, akan datang nanti pada masa kalian. Yang pertama ada 3, wa'in punzaituyur. Yang kedua yang ketiga wal khanazir. Dan yang ketiga wahuma corona wa ghairiha. Yang pertama wa'in punzaituyur, akan datang pada masa kalian nanti virus flu burung. Ya kan? Pada lama itu Pak, virus flu burung. Cek kalau ini ngomong. Betul 11. Itu virus flu burung. Yang kedua wal khanazir, bentuk jamak dari khinzir, virus flu babi. Ya, nang kampung kuat ini muati kabeh babi. Alhamdulillah. Bari ku lewat. Sukapat blok. Dah. Baru ketiga wahuma corona, yaitu virus corona, wa ghairiha dan lain sebagainya. Rupanya corona itu sudah ada sejak dulu Ibu. Cuma dulu ada hilang mulai Pak. Saya kira digede-gede apa yang gede jadi pengen cek kelibu. Harganya bermacam-macam. Ini keluar pipo harga 3 juta, sesuatu yang baru ini besar, udah lama tubuh yang baru. Manusia itu nggak ada cukupnya. Kalau kita ini manusia nggak ada cukupnya. Dan makanya corona itu sudah ada. Sekarang kok jadi topik jenenge apa COVID? Singkatan COVID apa? Coronavirus. Bukan, COVID itu singkatan dari korban fitnah. Jelas loh Pak, kakangku mati Medan, masuk rumah sakit asam urat karo lambungnya, masuk rumah sakit mati, diomong corona. Ustaz tidak kejemeran sih ngomong mati, ninggal ngopo. Jadi bahasanya mana cocok? Ninggal atau mati? Mati. Mati ninggal Pak? Mati. Ini Bapak ngomong ke masjid, telah mati Pak Beruden. Benar Pak ya? Aku minta lulus Pak, gak apa-apa. Kecuali dulu Pak, ada lagi.
atau meninggal? Oke, berarti kalau kita umumkan meninggal, kita larikan ke dalam doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Jadi, wa mati, udah kok berapa itu? Wa mati. Jadi kita ini Bu, kalau udah mati namanya satu. Apa? Jenazah. Jenazah. Anak ayam kampung apa nih? Itu manusia lahir namanya kok banyak macam-macam. Ini protein, ini Supriyadi, eneng sius, eneng iki. Ramai itu namanya macam-macam. Kita kok jadi ngisi tok ayam. Apa mau bapak nih? Seluruh. Nah, manusia itu ketika hidup aja namanya banyak. Ketika mati satu jenenge apa? Mayat. Kita yang mati jenenge macam-macam. Ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar, ayam kabeh. Seluruh. Berarti siapa yang mulia? Kita. Wes, itu sekelas. Main buyut kan. Dah, balik laptop. Tapi yang keempat, artinya menyampaikan. Kita sampaikanlah hal kebenaran. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingatkan saudara-saudara kita, nasihati dia dari hal kebaikan dan dari hal kesabaran. Ya, karena ibu, bapak, jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 kata Allah jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apa artinya? Apakah kalian mengira kalian akan biarkan begitu saja di muka bumi ini? Wahum la yuftanun. Ketika kau sanggup mengucapkan amanah, kami beriman kepadamu ya Allah. Wahum la yuftanun. Tunggu, akan kuhadirkan kepada kalian azab bencana musibah. Ketika sanggup mengucapkan amanah, timbul pertanyaan, kenapa mesti orang yang beriman yang dapat ujian dan cobaan? Kenapa mesti orang yang beriman yang dapat ujian dan cobaan? Ayo, karena jawab gampang. Anak kelas 1 SMP ketika dia mau masuk kelas 2 SMP itu ngapain di kelas 1? Ujian mau naik kelas. Jadi kalau kita diuji sama Allah, bersyukur kita bahwasanya kita akan naik kelas, akan naik. Tengok ketika menyambut Ramadan, ada yang namanya tasyakuran penggahan, betul kan? Ada singkat apa guys? Penggahan, wajar munggah, naik. Apa yang naik? Naikkan kualitas ibadahmu. Yang tadi ibu-ibu sering menggunjing, sering ngomongin tanggoy, kirim-kirim. Kau puasa, kirim, dimpet. Puasa itu ngempet. Kabeh diem, motoy 4, irunge diempet, kupinge 4, cocote 4, kabeh diempet. Dari hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak ibadah puasa. Ibu kan biasa sih, habis sahur kan ada kegiatan. Sebelumnya tante tuh jatuh koncoy, ngerti gak penimen? Ngerti bang ibu. Jatuh kawan pas pula ngomong bu sama yang ngajak ngomong, aku puasa. Jadi baik lagi itu pernah kita sambung. Itu terakhir. Lah apa hubungannya puasa dan maghrib sama-sama? Ya. Jadi jelas dari Ati bin Hatim dari Ati bin Hatim bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dari At-Tailami jelas bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mengucapkan dalam satu kitabnya ada 6 sifat, ada 6 perilaku yang bisa merusak segala amal ibadah kita,
yang ada pada diri kita tanpa kita sadar dan kita sadari. Sittatu asya'at tuhbitul a'mala. 6 penyebab yang bisa merusak segala amal ibadah kita. Apa 6 penyebab itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Seseorang yang terlalu sibuk memikirkan aib, bahkan kekurangan orang lain. Ada sana tetanggaku, Bu, istrinya nggak pernah kerja, di rumah aja. Tangganya dan ini rondong, ngidupi anak, kerja apapun yang dihantam. Yang siantar kedorong bulan dari babu. Yang siantar berangkat hari Senin gue pakai jilbab warna kuning, Selasa biru, Rabu abang, Kamis gue jingga, sampai Sabtu jilbabnya ganti-ganti. Tonggonya udah lewat, lah coba bu jilbab udah ganti. Lah apa urusan nih? Apa urusan? Oh jilbab BN, ndas BN yang make. Itulah kita. Tetangga beli kulkas, ini yang kadang mengkodi itu duit kopi gak kerjanya lanang. Nah, sebelah mana tuh kompor gas, kini kepanasan. Wah, Kang, kakangnya juga dipaksa-paksa. Dan ibu jemaah yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap sesama. Ini nanti Bapak coba ini Pak. Nanti Pak. Bagian nanti Pak. Lagi bro. Oh. Aku dia mau beri kosong Mas. Dibiasaan lo kalau Ustaz Takwa itu kayak kupon 10. Oh malah Ustaz gak kayak kupon. Amplop, ya amplop. Aku gak senang pakai amplop. Bisa dulu. Nah, ibu jemaah yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah, kita harus peduli Bu, ya, karena di dalam bulan Ramadan itu Bu, melatih diri kita untuk peduli dengan sesama kita. Tengok, yang biasanya kita nggak pernah mengentolak, tonggoy ngolak, nyebrang kayak kita. Waktu kaget betul, kalau bersikap, mau buka puasa semangat, boleh tinggal cetuk, nggak nendang-nendang, paling bersikap jebut. Pengalaman Bu. Tapi kita jadi tetangga harus sadar, harus kudu sadar diri. Nek dinterke sayur, balik mangkok aja kosong. Balik ke mana bapak gue badang ubi, gue sayur buncis, terserah. Jadi tonggo iku nek semangat. Aja kena iku. Berapa kali tonggo ngene sampai gak bosan nih. Kali kosong-kosong, sesuai nyayur ngotong ayam, ngotong pidik sampai ngomai darah ketok. Tonggo sedep, nggak nyayur. Ngapa ngarep? Pasti Pak. Dur masak sego. Tonggo wis gendeng. Wis gendeng. Ngono masuk juur ngelih. Wis iki nunggoni. Pak, tengok-tengok bilik nang. Masuk sampai jijik, kok nggak syukur mateng. Sampai jam 3 Pak gak mangan-mangan, syukur. Ngarep tok ngerti gak ngei. Jadi kita harus berbagi sesama kita, ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah. Karena Ramadan itu melatih diri kita untuk menjadi manusia yang bersifat sosial. Ya, peduli dengan sesama kita. Ibu dan bapak jemaah yang sama-sama kita meraih mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, dan meraihlah kemenangan di bulan penuh berkah. Berkah sering kita ucapkan. Apa kata berkah? Berkah. Nek bapaknya balik kenduri, balik bawa berkah. Itu berkah. Enggak. Berkat itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan daripada kita semua. Dah, ibu dan bapak,
Jemaah yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah. Tadi di dalam surah Al-Ankabut kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah itu uji dan Allah kasih cobaan kepada kita itu pasti setara dengan ujian dan cobaan kita. Anak Ustaz, tunggu Ustaz ngomong. Yes? Gak peduli. Pokoknya juga gak ngomong. Dan rujukannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Kata Allah, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah uji kepada kita 5. Yang pertama, Allah cabut dari kita rasa takut, rasa lapar, kehilangan jiwa yang kita cintai, kekurangan buah-buahan, ya, kehilangan harta, ada rasa takut. Ibu kalau takut tuh di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau ibu takut banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah. Contohnya mana? Tengok di rumah sakit. Aku sering ngisi pengajian di rumah sakit, tapi cuma kursi tok. Cuma kursi tok ambil dan gue sakit. Awak ngisi terawak. Assalamualaikum. Lemes aku. Gak ada yang sakit asrama lemes. Tapi itulah tugas kami seorang pendakwah. Nek sitok pun birungok alhamdulillah. Udah, makanya ibu rajin-rajin yang orang sakit, timbal baliknya sama diri kita. Gimana kalau aku nanti sakit? Ya kan? Makanya ibu kalau sakit itu rata-rata di manakah orang ketika dekat kepada Allah? Kapan? Ketika sakit. Bila orang sakit, ibu contoh sakit gigi, apa yang disebut bujoy? Wah, Kang Min, gak mungkin. Apa pernah ibu? Kang Min, sakit tubuh yang disebut Allah. Bapak ibu nek ibu, nek sehat, barang nek sakit utuh, hilang kabeh. Tenang ibu. Oh, jadi sakit untung, asal murah, nak upaya, nggak mencekak, urat-urat. Jadi alasan, ya. Jadi ketika manusia itu dekat kepada Allah, ketika Allah titipkan kepada dia sakit. Ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah, di atas dunia ini semua adalah ujian dan cobaan dari Allah. Ujian dan cobaan dari Allah. Semua fasilitas, semua titipan itu ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, pejabat diuji dengan pangkat dan jabatannya, ustadz diuji dengan kegantengannya. Yang aku ngomong ganteng, ya jago apa? Bu, pengajian saya banyak bu. Ibu-ibu rata kalau ngomong saya ganteng, aku gak percaya. Betul, ngelep bahaya tak lo kocok. Memang iya rupanya. Sopol gak nafsu latar itu. Dah, makanya bu, hidup ini kudu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah kutitipkan kepadamu, niscaya nikmat itu akan kutambah dan kutambah. Ketika
kades, bersyukur dengan jabatan menjadi penghulu kepala desa. Dia syukuri terus dengan berbagi, maka suatu saat dia akan naik menjadi camat. Insyaallah. Ibu juga bersyukur sekarang punya jilbab 3 warna, hitam, abang, biru. Syukuri. Suatu saat jilbab itu akan Allah tambah warnanya. Walaupun jilbab yang dipakai ini masih ada yang ngutang, aku nggak tahu. Kalian urusan kalian itu. Kuncinya bersyukur. Ibu sekarang punya anak 1 contoh, ibu syukuri. Suatu saat anak itu akan Allah tambah menjadi 2 kawannya. Bapak juga begitu, sekarang punya istri 1, syukuri. Lah kok repot kan? Yang sekarang itu, itu punya bersyukur. Ada tambahnya jadi gini, tekan kembali. Cincang-cincang bang. Dah makanya ibu, ud'uni astajib lakum, ujibu da'wata da'i idza da'an. Berdoa, bermohon kepada Allah itu jangan pernah ngeluh kita, jangan pernah kesel maksudnya, jangan pernah berhenti gitu. Ya, meminta kepada Allah jangan pernah berhenti, terus minta kepada Allah. Kapan, di mana tempat, minta kepada Allah. Tapi dalam keadaan suci kita beruntung. Ya, makanya ibu, istriku bu paling baik sedunia bu, istriku loh. Aku kan isi pengajian di mana-mana pulang malam, dia belum tidur hingga aku pulang bu. Iya, jam 2 ditunggu ya tidur dia. Itu pulang masih amplop masuk dan dalam. Menggambar betul. Enggak juga kali. Ya, jadi ibu jemaah rahmati Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik engkau contoh. Tengok, Pak, ini kisah nyata. Rasul itu sering berdakwah dulu pertama secara sembunyi-sembunyi. Tadi Rasul lahir di kota Mekah, diangkat menjadi Rasul umur 40, nikah dengan Siti Khadijah umur 25, berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Umur Nabi di kota Mekah selama 53 tahun. Berapakah umur Nabi di kota Madinah? 10 tahun. Tambah ilmu? Tambah. Tuh Rasul ketika pulang dakwah, nyampe Oma, diketul Siti Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Sekali gak kurungu. Orang malam, orang kedua. Assalamualaikum Aisyah. Kedua, enggak dijawab. Ketiga, Assalamualaikum Aisyah. Enggak dijawab juga. Terakhir berhenti Rasul mengucapkan salam. Dia bentang serban, tidur di depan pintu. Itu sifat Rasul Pak. Itu sifat Pak Rasul Pak. Sifat Rasul Pak. Mana tahu kan orang itu sesok tak tahu jelas Pak Rasul. Nono isu Aisyah bangun, dia tidak dapati suaminya di sampingnya. Astagfirullahaladzim, kemana suamiku yang paling ganteng kalau Pak Ustaz Supriyatna? Begitu dibuka pintu, dia langsung peluk suaminya, minta maaf, semaaf-maafnya. Ya, maaf ya suamiku, aku minta maaf, aku tidak dengar tadi malam kau ketuk pintu, sehingga kau tidur di depan rumah, depan pintu, aku minta maaf. Apa jawaban baginda? Kau tidak bersalah. Sungguh aku tidak mau menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada tidur itu nikmat. Ini ngomong gak seturuan tidur nih sesuk pak ngono tes nan tentang koni kembali ngompet kok dan dua turun kembali ngompet kepenginan tunggu gaji atau kata-kata tukis lu ya nam
Balik jam 8. Kesel aku bentang, Boni, nggak sorban, aku sorban, turun, minum sunang itu, bapak nanti berbalik, mau balik, pak kok begini, picek apa? Kopinya budak, aku jerit, nggak tangi, gua itu rumah buah, betulan berbalik. Kono pak, mungkin kan? Gini aku. Ini gampang emosi nih, Bu. Kalau di rumah, cocok? Menang aku. Gampang emosi. Saya mau matang siaran gue. Ada banget kerja pun. Weneng aku. Omongin yang nyinyir wedok, malah dia lebih nyinyir. Ya, jadi ibu jemaah, lakon datang lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik harus kita contoh. Yang baik mana? Bapak Ibu, baginda itu Bu, udah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Allah kasih kau bebas masuk dari pintu manapun surga yang kusiapkan kepadamu ya Rasul. Habibullah kekasih Allah. Beliau satu hari satu malam tuh nggak putus istighfarnya 100 kali. Yang sudah ada jaminan surga padanya. Coba tanyakan dan diri kita pribadi Bapak Ibu, berapa kali kita istighfar kepada Allah yang tidak ada jaminan surga pada diri kita. Malu kita Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti yang bermak, ya Allah, utangnya gak lunas. Nyambut puasa itu kudu senang, kudu gembira. Iki buku kono ngeluh, walah motot meneh. Utang wingi Rusia. Baju wingi dibayar entek. Bisa teko meneh. Tokana ya nyanyi lah, gak toko baju baru. Baju baru alhamdulillah mau dipakai di hari raya. Gak dibelikan gak apa-apa, masih ada baju tetangga. Jemuran di baru jahit. Dah, hidup Bapak jemaah yang sama-sama kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kepedulian ini Ibu terhadap sesama kita itu harus saling bahu-membahu. Kudu harus kompak. Kalau aku kepala desanya seperti bapak yang ada di sampingku ini, wis ganteng nopo, peduli pula, nggak kayak kono ini, nggak peduli, ngertinya kita peduli. Acara gini-gini takut pesta di jarno. Kami terakhir nggak ngadakan sakirat. Terakhir Jopo hilang situ. Harus kompak. Kata Rasul berpesan, jadilah engkau seperti kedua tangan. Jangan kau jadi sebuah kedua bola mata. Tengok kanan, tengok tangan. Yang kanan gatel, kiri garokkan. Kongkong gatel pindah. Kompak. Yang kiri gatel, kanan yang garokkan. Dua-dua gatel, garok-garokan. Kompak. Jangan kau contoh seperti kedua bola mata, cerak tapi nggak akur. Mata kanan deketi kiri, kiri menjauh. Nah kelam. Mata kanan deketi kiri, kanan menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Dah, Ibu Bapak, main panas tapi kita kudu adem. Kelena siap bali, aku mikir ke jengut gak balaja. Simpang ya kerah. Mereka interke delok lah.
Malas saya benerin ini. Salilala yang mau yakus buntu kok aku jemput jemput loro alhamdulillah. Yo tak gas lah, mending cerita meneh. Bahasa tak kayak batu tak ijepus. Aku jalan iku lu sampe Pak Kades gak peduli roto tak gawe. Aku mikir kelenya. Tepuk tangan sekali Ustaz. Dan aku gini-gini juga pernah jadi jemaah Bu. Nek pekerjaan nunggu itu paling bosan. Dilutnya baru tapi kelas 1. Suwerannya Ustaz yang di ngono teko iku yang melek. Dah Allah akan uji kepada kita sesuai iman yang ada pada diri kita. Semakin tinggi pohon menjulang ke atas, terus semakin tinggi, semakin kuat angin yang menerpa Bapak. Semakin kuat iman yang kau coba pada diri kita, maka semakin kuat cobaan dan ujian pun datang menerpa. Gak mungkin Bu, kalian diuji dengan ujian yang itu ujian mestinya pada Pak Penghulu. Takkan mungkin itu. Ujian itu setara kepada seseorang sesuai dengan pangkat dan jabatan dan keimanannya. Makanya jelas anak kelas 1 SMP itu ujiannya pasti setara sesuai dengan kelas 1 SMP. Gak mungkin ujian kelas 3 SMP diuji ke kalau anak kelas 1. Dan umuman itu ujian apa? Tadi malam aku dapat SMS dari jemaah yang anaknya ujian kelas 1 SMP. Pertanyaannya, Numais itu dikatakan wudu, dia tergolong sunnah, makruh, mubah, atau biasa saja? Datang si ibu udah aku tengok di Google nggak tahu Ustaz. Yang pertanyaan nggak nyambung. Numais itu kan kepada anak yang belum di akhir balik, belum nyampe akhir balik. Pertanyaannya kok Melayu mau wudu? Mau medeh. Makanya ibu dan bapak jemaah yang sama-sama kita mengharapkan Allah, kita ini kudu cerdas. Kudu cerdas. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Saya padakan. Udah? Menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, yang pertama ibu harus bertaubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya jangan taubat sambil belacan. Dipangani kita pedes. Besok ingat enak ya, pingin meneh. Jadi taubatnya harus taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Gua bali mati sunat taubat. Ibu udah pernah mati sunat taubat? Bapak harus pernah? Sepuluh beli ya kan? Bukan mana ngai? Kalau mandi junub wis, doa ngerti. Wis ngerti lah Ustaz, apa yang belum sah. Mandi tobat itu sama seperti mandi biasa. Bedanya pada niat aja. Sengaja aku mandi sunat tobat lillahi ta'ala. Wis mandi. Sukai mandi tobat. Minta sama Allah mudah-mudahan dipermudah segala urusan kita. Sehabis sholat berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah. Kalian juga harus doakan ini para suami kita. Ya Allah, selamatkan dia ketika dalam keadaan kerja ya Allah. Datang istriku habis subuh doa, aku tidur-tidur ayam, agak gak sedap di ruang kuping. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah dari capek-capek ya Allah. Aku langsung tangi, apa ya Beb? Kue gua harus mati gatal sama kamu. Nah itu ini toan gak apa-apa. Ya kan? Ya Pak ya? Mau ikut cenges-cenges, fotonya lihat tuh. Ya, jadi ibu jemaah yang sama-sama kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang tinggal 7 hari ke depan, utang kudu dibayar. Ya, utang kudu dibayar.
Yang pertama taubat, yang kedua utang butuh dibayar, yang ketiga saling memaafkan. Rambut sama hitam, tapi hati kita nggak tahu. Kadang dari mulut kita menasehati, sambutan saudara kita nyangkut begini, sok eram. Berwingiai kok sok eram, berjangkap jadi bendahara kok sok eram. Itulah manusia. Kalau di atas dunia Bapak dan Ibu, apa yang nggak dibilang orang? Baik saja masih kudu salah, apa meneh? Salah. Jadi kunci kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ciri orang beriman itu Ibu Bapak itu ada 5. Piro? 5. Tertuang dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Dah disimak. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Diperkuat sambungan ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang yang beriman itu mudah-mudahan Bu ada pada diri kita semua, aminkan. Yang pertama, ada rasa takut dalam dirimu apabila disebutkan nama Allah kepadamu. Apabila disebutkan nama Allah kepadamu, contohnya mana? Berkumandang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana dimikirno? Ayo, panggilan Allah atau ngurung bini? Hah? Jawab yang lain? Hati. Itu panggilan Allah. Jangan kejadian loh. Kejadian. Pak Google jadi najer masjid 36 tahun. Dia sangat hafal kali. Sopo teko maghrib, sopo teko isya, sopo teko subuh, zuhur, asar. Itu wae. Dia ini tambah-tambah. Tiba-tiba ditekani Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Salam. Aku punya rencana Pak. Apa itu Pak Google? Wis, kerjaan Pak. Aku pun di belakang Riko, yang ini apa-apa. Pak Kades karena jiwa takut, belakang. Dilakoni Pak Google, bisa nyata. Yang cerita Ustaz Daud kalau aku nang kampung ini pula 36 tahun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sebagai muazzin. Kadang dia ajar, dia qomat, dia imam, dia makmum. Diborong di sini Pak. Palak dan nih 36 tahun sampai 36 tahun iku ae ninggal Tito loro. Hanya tambah. Yang rame kacah ngurus sholat ribut pulang nembut jangan imamnya masih pulang aneh sopo asam murah iki sering asam murah iki darah tinggi iki yang darah tinggi ini nek sholat itu imamnya darah tinggi siap leh ngono serius imamnya nembut tunjangan tahu di bapak aku kayak imamnya kan sopo belum balik kota ini. Assalamualaikum. Lalu si nenek sesuk ngono meneh. Kalian kalau gawe iki kudu diomongi. Salam udah enggak ada. Nek salah kamu kok masih. Nah, ini sekalian ya nak ya. Nek sholat itu dua imami. Ruku, ikut ruku.
sujud, ikut sujud. Iki imam sujud dengan nyenteng-nyenteng di kawannya. Kok kawannya jengkel? Ya metu gendel mata, nangis. Imam kusuk ilang, buyar. Nah, Pak, iki ngomong, anak itu kok sembahyang, bapak nggak ngetok. Kono, ini mana ini? Bengok nanti pinteran itu. Jadi, teko tugel mau disetelami jam 11 Pak. Jam 11 bengi disetel apa tugel? Jadi mah tugel wis tuwa. Setelah jam bengi Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang kali batuk. Ya wis tondo. Pak Tugel. Ada apa? Jam 11. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Tugel. Ada apa dewa? Istiqam dewa. Minggat. Betul sitok-sitok koma bu. Nokon masjid. Nokon masjid Pak. Ya Rasulullah. Jadi harus tua. Yang meteng kayak bayi. Bayi Pak masjid. Pakai daster pula. Areng delok Pak Tugel disampangi batu positif. Karena wis jere Pak Tugel, wis gila Pak, jangan apa gembenya Pak. Pikir Pak minggat diusir Pak Tugel bu. La ilaha illallah. Mono metu rame jopo Pak. Rame. Rampang batu Pak Tugel. Pak Tugel bu pada saat itu nyaris nyawanya tinggal sedetik itu. Ngeri. Toko Pak Kades, rajanya Pak Tugel wangi pintu mas sarung. Wah, tekan bang Pak Tugel wis disampangi. Gila ke Pak Tugel. Ada apa jam 11? Wis pikun. Wong Pak minggat. Menawi kuat pengganti. Majulah Pak Kades. Kalian setengahnya gila yang pikun sopo. Kalian dipanggil 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak datang. Ini nggak waktunya kalian dipanggil kok datang. Jadi yang gila siapa? Yang pikun siapa? Mana kelakuk jemaah ya Pak. Terakhir orang itu gila gue. Gila-gilaan apa itu? Pak Tugel terakhir diselamatkan. Orang satu kampung sadar bu, bahwasanya panggilan 5 waktu itu nggak pernah open dan peduli. Begitu dipanggil nggak waktunya datang. Jadi gila siapa? Siapa? Ya kalian mengaku ini namanya. Tidak mungkin. Jadi coba panggil pengajar. Bapak. Ocak. Dan begini. Tak lemak lemak. Koordinasi saya kalau Pak Kades. Nah harus ceramah ini Allah. Ustaz gila ini ya yang ngajarin. Aku gila-gila. Satu ngasar. Bapak dan Ibu, jemaah yang sama-sama kita mengharapkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang beriman tadi 5. Yang pertama ada rasa takut dalam diri kita. Kalau kita mendengar kalimat Allah berkumandang, takut. Kita nggak tahu kapan di mana kita akan dipanggil Allah, Bapak Ibu. Harta sebatas dunia, jabatan sebatas dunia, kecantikan dilu.
Makanya kami mulai itu balik bujuan elek. Betul, istri saya jelek loh bu. Aku seneng balik bujuan elek. Nek cantik, itu paling bertahan 20 tahun, 15 tahun elek. Nek elek utuh yang mati elek. Cocok. Gimana agak gelap. Dia tahan? Nek kelo-kelo dan asal mandek lagi ya. Ya. Kan ada yang salah. Cak isu kalian ada aku. Mulai jam 09.00. Jam 10 aku munggah. Orang jam mantap. Ini 1 jam setengah. Iya, di perapat bu. Ada mau masuk perapat. Itu jual segala bentuk burung. Ada burung pipit bu. Macam-macam lah. Di mana lah. Pas di depan ada situ namanya burung beo. Burung beo mau masuk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masuk tuan, masuk tuan. Pandai gimana? Ini jangan ngomong assalamualaikum, masuk tuan. Assalamualaikum, masuk tuan. Datang pembeli ditawar. Berapa harganya? 20 juta. Gak apa-apa lah, bayar. Dibayar 20 juta. Hanya bisa ngomong assalamualaikum, selamat datang. Masuk tuan. Aku kan mau bilang kali kau ngomong bahasa. Dia akan bayar. Bilang bercanda. Masuk hati. Masuk ke hati. Terus nggak diundang meneh. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang sama-sama kita menghormati Allah. Tutup yang sifat orang yang beriman tadi ada 5. Yang pertama ada rasa takut dalam diri kita. Dan yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat suci kepada kalian, imana, bertambahlah iman kalian. Nek mau kalian bocor, kalian tak bertambah imannya. Ngapa? Ini kayak macet-macet. Salam nunggu. Boleh boleh. Ya, baca Al-Quran itu kalau acara seperti ini jangan marotal, harus ditilawahkan dia. Ya, belajar. Kalau nggak ada guru, panggil tuh guru, hadirkan di tengah-tengah kita. Gini-gini yang hadir di hadapan ibu, pemegang juara 1 tingkat kabupaten, tilawatin tingkat remaja. Sekarang aku udah angkat jadi dewan hakim, nggak mau lagi peserta. Ngapa? Mari saya tinggal. Nek dewan hakim kan jelas, dewan hakim lu sedot. Jadi guru dan bapak jemaah yang Allah, ajarkan anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dibacakan kepada kalian, imana, bertambah imanmu. Kalau subuh jam 5:05, ikut jam 5 kurang 10 menit, biasa diuripi ngaji-ngaji Pak. Biasa kan Pak? Biasa. Jam 5:05 ajan. Jam 5 kurang 10 setel moni-moni, 15 menit lah ngaji-ngaji. Rungo berarti kita bertambah iman, tangi putur tung lungoh nang masjid. Ini wong kono enggak ngono. Ngono krungu, omahe cuma rong baris ke masjid. Ditekani ngaji masjid e. Wong iki gak pernah sholat, Bu. Kowe gak tutup ya. Aku turut bising kuping ngerti iki. Dikono gitu. Sampai lalai ngaji di situ, aku gak ngumpul. Ini aku ngumpul kono suka tadi. Orang jelas kata Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Kita nasihati mengingatkan kita dari kebaikan dan dari kesabaran. Ini diingat dia melalui itu kok malah ngajari. Saya ngajari urip ke sedetik menara aja unik ke. Nauzubillah, tak mati. Allah. Wedi ditekani. Jarak 2 hari cerita Tun Nazir, saya datangi lagu Bapak. Tak tekani. Aku gak suka gitu-gitu Pak. Allah ada maha pengampun kok, maha pemaaf kok. Ya saya tantar. Ini begini benar Pak. Iya, aku bising loh gak bisa krungu. Kuping wis penuh setan kamu. Malah aku sak dijabir aku. Mbak Jabir Pak. Ujung-ujungnya sesaat belak nih kok.
Kalau nggak teko riko nang masjid maghrib, tak kompak di pedesaan itu bantuan riko. Ya harus nggak duwe sombong pula. Yang orang paling benci loh bu, paling benci kepada orang miskin sombong. Sombonglah ailun mustakbir. Udah miskin, elek, tonggek, pendek, pesek, sombong, tuwek, nggak mata. Sombong pula, ngeri nih, ngeri lah pokoknya, ngeri. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada yang berkumandangkan ayat suci Al-Quran, bertambah iman kita. Karena itu yang saya lakukan di rumah sakit. Nek ada orang sakit, gak sembuh-sembuh, aku dihadirkan suruh baca Al-Quran. Sampai ngomong kita membocor, mari-mari. Ngopo, orang hatinya gak dekat kepada Allah. Saya tanya ibu yang terakhir, pasti gak pernah ngelakoni. Aku yakin dan percaya. Pernah nggak kalian mengirimkan Al-Fatihah untuk kalian sendiri? Pernah? Pernah? Orang pernah. Paling kalian kirimkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW, ila ruhi pakun min binti kasmi Al-Fatihah. Ruh yang lain. Dia kalian kirim pernah? Itu diajarkan biar supaya ruh kita itu dapat masukan pada diri kita sendiri. Pas mau tidur, bu. Pas mau tidur, ini tangan kanan letakkan di jantung. Mana dia? Sebelah kiri. Letakkan di jantung, ya. Panggil namamu 3 kali dengan ucapan di dalam surah Kahfi yang di blok merah dulu Al-Quran, juz pertengahan wal yatalattaf, berlemah lembut. Panggil dengan ucapan selembut-lembutnya. Supriyadi bin Hasan Basri, rasakan jernih. Supriyadi bin Hasan Basri, Supriyadi bin Hasan Basri. Lantas kirimkan Al-Fatihah. Ucapkan dulu dengan nama Nabi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususan kota baru tambah ila ruhi Supriyadi bin Hasan Basri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan pada diri sendiri. Tes. Kalau ingat, kadang bu izin Bapak tanpa sadar emosi kita gampang naik, mulut kita gampang kali marah. Betul kan? Betul kan Pak? Itu tanpa sadar. Seorang atasan gampang kali marah dengan bawahannya. Seorang ibu paling gampang marah sama anak-anaknya. Seorang bapak paling gampang marah sama istrinya. Kalau marah turun pantat-pantatan. Ya, itu dilakukan. Kirimkan Al-Fatihah. Pesan baginda. Jadi wajah akhir sampai nol. Tapi bilangnya aja. Ya, tanggung kalian lah. Bila saya ngomong. Kita pernah disini. Bila ya. Insya Allah ya. Maka pesan Nabi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kau tidur ya Rasul, lakukan 4 hal. Sebelum kau tidur ya Siti Aisyah, lakukan 4 hal. Yang pertama, catat, jangan kau pejamkan mata sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Gimana cara menghatamkan Al-Quran? Nanti dijelaskan. Yang kedua, sebelum kau tidur, usahakan seluruh nabi memberi syafaat kepadamu. Yang ketiga, sebelum kau tidur Siti Aisyah, jadikan seluruh umat Islam di atas dunia ini supaya ridho kepadamu. Dan yang keempat, sebelum kau tidur, usahakan kau sudah melaksanakan haji dan umrah. Maka Siti Aisyah bertanya, "Cemana ya Rasul, aku melakukan 4 dalam seketika?" Yang pertama, khatam Al-Quran. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Gampang kan? Gampang loh Ustaz, saya tak baca sholat kok. Sholat langganan. Baru yang ketiga, supaya Nabi memberikan syafaat kepada kita, kirimkan sholawat 3 kali. Awal dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Baru yang ketiga, jadikan seluruh umat manusia, khususnya yang umat muslim, supaya ridho kepada kita, kirimkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Yang keempat, sebelum kau tidur ya Aisyah, kau harus melaksanakan haji dan umrah. Bacalah tahmid, zikir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dapat ilmu. Dan itulah kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Burung Irian, burung Cendrakasih. Cendrakasih. Yang unik kalau sekali. Cukup sekian dan terima kasih kan gitu kan. Kalaupun ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Tanda-tanda ibu saya. Kalau ada mulut saya yang salah, mohon maaf saya dunia akhirat. Maaf ya Bu ya, maaf ya Pak. Kalaupun ada mungkin terlanjur kata-kata yang salah menyinggung, itu sebatas keluar dari mulut saya minta izin wa izin, mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Bila waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kapal feri nabrak genteng, memang Ustaz Supriyadi orang yang ganteng. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.